Sungguh nikmat kopi hangat, membuat hati jadi merekah. Mari anak-anak kita semangat, belajar giat untuk menjadi berkah. Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mister Daru. Kita akan belajar. Apakah anak-anak siap? Oke, kalau anak-anak siap, kita siapkan pelajaran kita dengan kita mulai dulu dengan doa secara mandiri. Mari anak-anak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan masuk pelajaran kedua pada tema keempat, subtema 1. Nah, kita akan belajar tangga nada mayor dan minor ya. Kita mau cari perbedaannya. Di sini tersedia tabel tangga nada mayor dan tangga nada minor. Lagu tanda nada mayor dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan dengan penuh semangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Dan pola intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Sementara lagu bertanda tangga minor dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Dengan pola intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Lagu-lagu yang bertangga nada mayor adalah Hari Merdeka, Gundul-Gundul Pacul, Naik Becak, Indonesia Raya, Manuk Dadali, Naik Delman, Garuda Pancasila, Lir Ilir, dan Cicak-Cicak di Dinding. Oke, semuanya bersifat gembira ya, riang ya. Sementara lagu bertangga nada minor seperti lagu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubi Bulan, Bolelebo, Syukur, dan Apuse. Oke, itu ya SBDP-nya. Berikutnya kita akan masuk ke pantun. Seperti yang Mister Daru bagikan tadi di awal ya. Salam pembuka Mister Daru pakai pantun. Oke. Dari pantun tadi kira-kira bisa disebutkan ciri-ciri pantun ada apa aja, Dek? Bersajak AB-AB. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Dan setiap baris terdiri di atas 8 sampai 12 suku kata. Masih ingat ya apa itu suku kata? Misalnya Mister Daru. Kalau dilihat katanya ada 2 kata, tapi kalau suku Mister. Mister itu ada bagi berapa? M, Miss, 1. Per, 2. Daru, D, Da, dan Ru. Berarti ada 4 suku kata. Seperti itu ya cara menghitungnya. Jadi bukan kata, tapi suku kata. Lalu yang keempat ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Ini kalian sudah isi kemarin ya. Kalian sudah menyebutkan ciri-ciri pantun, apa pengertian pantun, dan banyak di antara kalian menjawabnya seperti ini. Oke, Mister Daru hanya memperjelas. Nah, pantun itu dibagi menjadi 3 berdasarkan siklus kehidupan manusia. Ya, ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, ada pantun tua. Ya, jadi pantun kanak-kanak itu biasanya bersifat kekanak-kanakan. Biasanya seru, rame ya. Coba kita lihat contohnya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayahku pulang membawa oleh-oleh ya. Ini pantun ini hanya bisa dituliskan, dipikirkan oleh anak-anak ya. Karena dia memikirkan ayahnya pulang bawa oleh-oleh. Oke. Lalu yang muda nih. Ini kalian sebentar lagi akan masuk ke sini. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah.
Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Wih, ini kayak orang mau pacaran ya. Jadi anak orang-orang muda biasanya kayak gini. Dia lebih banyak bersifat romansa, bersifat percintaan, ya. Sementara yang tua, coba kita lihat. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Oke, ya. Pantun tua itu biasanya bersifat bijaksana dan mengajarkan sesuatu yang berfaedah kepada orang lain, terutama buat anak-anak dan juga orang muda. Bisa yang bedakan ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah berkreasi. Ya, di halaman 15 sampai 16 itu kan ada 3 tabel, 3 kolom ya. Kamu telah memahami berapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia. Mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, sampai pantun tua. Coba buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Bacakanlah hasil karyamu depan kelas secara bergantian. Bacakan juga dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Oke, anak-anak, karena kalian tidak bisa membacakannya di kelas, kirimkan itu di WA ya, kirim videonya. Bacaan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ingat, hari ini hari apa? Hari Selasa. Berarti pakai pakaian kotak-kotak. Mister tunggu ya. Oke, kita akan masuk ke pelajaran peredaran darah hewan dan fungsinya. Jadi, bukan cuma manusia loh yang memiliki peredaran darah, hewan juga punya. Kita akan masuk ke serangga. Oke, serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Itu artinya di jantungnya serangga ini itu tidak ada sekat, sehingga tidak ada bilik kiri, bilik kanan. Akibatnya apa? Darah di sana bercampur antara darah kotor dan darah bersih. Darah kotor masih ingat ya, darah kotor adalah darah yang banyak mengandung CO2. Sementara darah yang bersih mengandung banyak oksigen. Nah, kalau serangga dia nggak punya itu, jadi bercampur darahnya. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Sama ya, seperti kita, cuma bedanya jantungnya lebih sederhana. Struktur jantung pada sederhana masih sangat sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Oke, kita akan lanjut. Ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ya, jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Nah, kalau kita kan punya 2 serambi dan 2 bilik. Sementara ikan cuma 1. Jadi ini terpisah. Bilik memompa darah ke insang untuk mengambil O2, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. Nah, jadi inilah yang disebut peredaran darah tertutup. Terpisah antara darah yang mengandung banyak O2 dan CO2-nya. Jadi kan sudah level tinggi ya. Nah, sekarang kita lihat di buku kalian. Ini ada pembuluh darah pada sistem peredaran darah pada burung. Burung ternyata mirip sekali ya dengan manusia ya. Nah, coba lihat. Ada vertikal itu sama dengan bilik. Arturum itu serambi ya. Jadi dia juga punya serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Bedanya dengan burung, dengan ikan, kalau ikan tadi mengaprub tukaran udaranya, mengambil oksigennya di insang. Sementara kita dan juga burung itu di paru-paru. Oke, sekarang kalian tuliskan ya. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Kalian pasti bisa. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.